Hello guys, welcome back to my YouTube channel bareng gua Kodar Salman Air pakai Kyo. So, di video kali ini gua mau ngasih tahu gimana caranya untuk grooming sebelum KTP. Sebelum foto KTP. Sebelum kita mulai videonya, langkah baik di subscribe dulu channel ini, punya lonceng and stay tuned. Oke, jadi alasan gua bikin tutorial ini kenapa? Karena gua tadi nggak sengaja gitu kan bikin challenge KTP, PC, sosmed, dan ternyata di KTP gua dan KTP-nya teman-teman gue itu pada ya gembel-gembel lah ya, bisa dibilang gembel. Lu lihat sendiri aja nih foto gua kayak gini. Lu bayangin ini gua di fotonya, kalau lu mau tahu pas pertama kali gue bikin KTP itu kayak umur gue 18 tahun dan hari Minggu kalau nggak salah, ya lagi libur sekolah. Udah gitu gue ngantuk parah, jam 8 pagi dibangunin sama nyokap. Gue nggak tahu kalau misalkan KTP itu bakal dipakai seumur hidup. Sekarang gue udah 28 tahun, berarti udah 10 tahun dong. Nah, maksud gue tuh kayak gini, kalau misalkan gue tahu itu KTP bakal bertahan lama banget, gue nggak bakalan kayak bangun tidur, gue cuma cuci muka doang langsung berangkat. Gue pasti grooming dulu, walaupun waktu itu gue belum menemukan yang namanya grooming kayak gitu. Tapi tetap, ini buat kalian yang baru mau bikin foto KTP atau foto apapun lah, apapun itu, mau paspor, mau SIM, mau apapun. Gue harap kalian bisa grooming dulu biar kalian gak menyesal ketika kalian menyerahkan atau memperlihatkan kartu tanda penduduk kalian. Dan ya, gue di sini mau ngasih tutorialnya biar agak kelihatan kayak sedikit ya, kalau bisa dibilang ganteng lah ya. Kalau misalnya dibilang rapi atau bisa dibilang cantik. Tapi ini bukan untuk yang perempuan, ini khusus untuk yang laki-laki. Mungkin beberapa triksnya atau tips atau triksnya itu bisa dilakukan buat perempuan. Oke, tanpa banyak bacot, langsung aja kita mulai ke videonya. Yang pertama itu kalian harus perhatikan dari rambut. Kalau misalkan rambut kalian kayak kucel kayak gini kan gak enak, atau enggak kayak gua banget gak nyisir segala macam, bodo amat itu no. Jadi gimana caranya? Kalian harus membuat rambut kalian serapih mungkin, dan gua mau ngasih tahu gimana caranya rambut supaya rapih kayak gini, oke? Oke, kalau misalkan rutinitas gua kan biasanya kan rambutnya agak setengah keriting. Kalau misalkan kalian gak mau ngikutin gua, it's okay. Itu kalian tinggal kayak disisir doang, digayain yang serapi mungkin pakai pomade, pakai hairspray. Tapi karena rambut gua agak sedikit keriting, jadi gua mau kayak dicatokin sedikit. Terus dibentuk sesuai yang kalian pengen. Gua nggak terlalu ribet untuk bikin ininya. Terus pakein pomade. Ini pomade-nya gue pakai dari Tezen yang yang clay sih sebenarnya. Kalian terserah mau pomade mau apa yang sesuai dengan ciri rambut kalian dan keinginan kalian untuk mendapatkan hasil yang bagus kayak gitu. Ini gue pakai sedikit aja. Oke, look, langsung rapi kayak gini, oke? Dan nah, kalau misalkan kalian gak suka yang ribet-ribet atau muka kalian gak terlalu kucul-kucul banget, kalian bisa yang penting rambut aja dan langsung go. Yang penting kalian jangan foto KTP pada saat bangun tidur, karena itu nggak nice banget. Jadi kalau misalkan mau foto KTP itu, kalau menurut gue sih bagusnya itu setelah 1 jam kalian bangun. Jadi kalian harus bangun sejam sebelumnya dan kasih refreshing dulu, mau cuci muka, mau mandi dulu, mau diem dulu agar mukanya nggak kelihatan kayak bangun tidur banget gitu. Men, seperti gue, kalau misalkan lu nggak ngelakuin yang tips yang gue lakuin ini, lu bakal nyesel karena lu bakal kelihatan gembel terus di KTP, oke? Oke, buat kalian semua mungkin yang nggak suka macam-macam, yang nggak suka pusing-pusingan atau nggak suka ribet-ribetan, bisa berhenti di rambut dan langsung on the go seperti yang tadi gue bilang. Tapi kalau misalkan gue balik lagi selama kayak pas umur gue 18 tahun atau sekarang mau bikin KTP, gue pasti melakukan hal ini. Jadi gue setelah mandi, gue setelah cuci muka, gue mau bersihin muka, mau sedikit grooming pakai apa ya, kalau bisa dibilang make up, bisa dibilang make up. Jadi biar kayak nggak terlalu kucel, nggak seitem ini banget, men. Lu lihat foto aib gue ini, gue sebarkan ke seluruh dunia. Gue nggak mau lu semua ngalamin apa yang gue alamin, karena ini sangat memalukan. Oke, langsung aja kita masuk ke grooming atau ke make upnya. Yang pertama kali gue lakukan adalah membersihkan lagi wajah, of course setelah cuci muka dan setelah mandi, menggunakan toner biar mengangkat kulit-kulit dan memberikan energi atau pH balance pada wajah. Langsung gue pakein lagi
face serum atau serum wajah dari Elvicto Brightening Series. Itu biar kayak ya ternutrisi aja, dan ini tuh enak banget dipakainya. Dia usapkan ke seluruh wajah dan bagian leher biar mengkilap. Lanjut berikutnya, gue menggunakan moisturizer dari Nivea Men Cream. Nivea Men Cream ini sangat cocok banget di wajah gue, dan gue sudah pakai ini sejak pertama kali gue review di channel YouTube gue. Bagi kalian yang belum nonton, silahkan tonton. Gue bakal link di atas, atau kalian tonton aja di playlist gue yang grooming yang pertama-tama kayak gitu. Dan itu kasih wajah gue tuh kayak enak banget, nyaman banget, dan berasa bersih gitu di wajah gue. Anjing, aing so ganteng, kesal. Terus proses berikutnya menggunakan sunscreen. Gue pakainya yang Skin Aqua yang SPF 30 kalau nggak salah, gue lupa banget kayak gitu. Terus kalian usapkan ke seluruh wajah. Manfaatnya menggunakan sunscreen ini adalah ketika kalian nanti misalkan kayak gue kan motor-motoran keluar, itu dia menjaga paparan sinar matahari langsung ke kulit kalian, jadi menghindari kulit kalian hitam. Dan menggunakan sunscreen juga bermanfaat untuk menjaga kulit supaya tidak cepat keriput. Apa gitu? Dan berikutnya gue pakein lagi primer dari Miniso yang protection emulsion. Itu enak banget di kulit. Itu kulit langsung agak sedikit kayak putih dan sedikit kayak glowing gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau pakai foundation lagi, especially buat para ladies, but ini gue pakainya buat cowok, jadi buat gue ya. Jadi ya buat cowok. Jadi biar kulitnya itu lebih ajib lagi sih. Kalau misalkan mau pakai setelah ini kayak bedak atau apapun, ataupun berhenti di sini juga udah oke banget kayak gitu. Sing siremen. Segini juga udah oke ya sebenarnya ya. Kalau misalkan kalian gak mau terlalu jauh, udah sampai segini aja udah cukup. Cuman gue pasti nggak bakal berpuas diri, jadi gue bakal pakai yang terakhir ini. Ini adalah Fit Me Foundation dari Maybelline yang nomor 220. Itu warnanya banyak, jadi kalau misalkan kalian lihat ada putih atau agak hitam, itu bisa disesuaikan. Ini gue belinya yang dewy. Pakainya sedikit aja segini. Untuk foundation ini pakainya sedikit aja dan ulaskan dengan tangan kalian biar lebih merata, dan kalian bisa lihat yang sebelum pakai dan sesudah pakai foundation. Biar si foundationnya keset dan nggak terlalu tidak terlalu dewy dan mengkilat banget, pakaiin sedikit bedak yang flawless dari Miniso biar kayak ya udah enak aja dilihat gitu, kayak ngeblend sama kulit. Berikutnya dipakein alis, itu bagian bawah aja kalau misalkan kalian sudah punya alis, dan kalau belum punya alis pakainya sedikit aja dan natural, jangan kelihatan kayak pakai alis. Sumpah banyak banget ini yang gue pakai. Terakhir gue pakai brow gel, I promise. Memang ribet banget ini, segala dipakai lah. Si Kodar ini memang banyak banget insecurity-nya. By the way, halo, nama gue adalah personality si Kodar, yang lain yang gak mau ribet. Kalau misalkan kalian gak mau pakai ini, gak usah diikutin, ya udah simple aja, yang penting gak kelihatan gembel. Berikutnya pakein di bibirnya, ini sebenarnya penting banget. Back to Kodar. Pakein Nivea Pure Gel, dan untuk agak sedikit kayak memerahkan, pakai lipstick yang agak sedikit ngeping-ngeping gitu biar enak dilihat dan gak kayak pucat banget setelah kayak foto gua gitu. Ngerti nggak maksud gua? Ini dia udah selesai looknya. Gimana menurut kalian? Udah agak kayak ini nggak terlalu menor, sumpah. Kalau menurut gue sih nggak terlalu menor banget. Tapi nggak tahu Neng, ini kelihatannya menor nggak? Menornya kelihatan nggak? Natural kan? Kayak ini kelihatan natural banget, dan di kamera terlihatnya agak lumayan bagus, dan kulit juga istilahnya merata. Jadi kalau misalkan tadi ada yang nggak merata kayak hitam putih sebagian itu di sini. Bibirnya. Ya nggak apa-apa kalau bibirnya biar enak gitu. Disedot biar. Ya lagi makan mie. Jadi buat kalian yang gak mau terlalu ribet ngikutin semua caranya gua, yang terpenting adalah tadi rambut sama berhenti sampai pakai sunscreen dan lip balm kayak gitu. Nah itu dia video kali ini, semoga bermanfaat buat kalian yang sedang mau bikin foto KTP, foto paspor, atau foto SIM apapun, biar nggak terlihat kayak gembel. Karena ya lu harus percaya sama gua, foto yang pertama kali lu ambil pada saat bikin KTP, SIM, atau paspor itu adalah foto yang menurut gua, gak tau sih kalau paspor sama SIM, tapi kalau misalkan untuk yang KTP, itu dia seumur hidup. Satu kali ngambil doang dan udah itu hasilnya permanen.
Gembel banget itu, sumpah gue kayak menyesal banget. Lu lihat lagi sekali lagi biar meyakinkan, right? And please follow sosial media gue di semuanya @kodarsalman. Dan kalau kalian suka sama video ini, please kasih big thumbs up. Dan please share ke semua teman-teman dan sosial media kalian atau siapapun yang sedang membutuhkan atau sedang mau bikin foto KTP. Dan kasih tahu juga di kolom komentar menurut kalian gimana dan hasil dari foto kalian kayak gimana. Kalau bisa tag gue di Instagram Kodarsalman, gue pasti repost, oke? Thank you juga buat ini yang sudah nonton channel YouTube gue. Dan yang paling penting adalah di subscribe channel ini, bunyikan lonceng, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Enggak, aku nggak bilang station, aku udah inget. Thank you guys for watching. Jangan lupa ditonton video gue yang lainnya, di follow semua sosial media gue, dan